Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati, kita sampai kepada pasal Ghazwatu Badril Kubra, Perang Badar Kubra. Ay awwalu ma'rakatin min ma'arikil Islamil fasilah. Ini merupakan perang pertama yang sampai terjadi bentrok antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Perang-perang yang sebelumnya hanya untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin, tapi yang ini benar-benar perang. Dan dalam Islam, berperang itu tidak dilarang ketika diperlukan. Kita menyebut dengan istilah jihad fi sabilillah. Allah menyebutkan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Allah menyebutkan, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Maka nas ini menjelaskan, ada kalanya peperangan diperlukan. Seluruh ajaran agama di muka bumi ini pasti di antara ajarannya adalah perang. Dan perang bukan sebuah kekejaman. Perang bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya. Tapi Islam tidak pernah mengajarkan mencari-cari perang, mencari-cari musuh untuk berperang, tidak. Karena tiap-tiap orang yang beriman, Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'. Benar-benar kami akan timpakan ujian kepada mereka dengan sesuatu perkara. Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan, bahkan hilangnya nyawa. Maka barangkali perang menjadi salah satu sebabnya. Tapi percayalah, ketika orang itu berperang di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia syahid. Man qatala fi sabilillah faqutila, barang siapa yang dia berperang di jalan Allah kemudian terbunuh di medan jihad, fa huwa syahidun, maka dia mati dalam keadaan syahid. Salah satunya perang Badar. Iqra' dulu. Sebab terjadinya peperangan. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pembahasan terdahulu tentang pertempuran Dzul Usyairah, bahwa kafilah Quraisy berhasil lolos dari sergapan Nabi SAW saat kepergian mereka dari Mekah menuju kawasan Syam. Dan tatkala telah dekat waktu kepulangan dari Syam menuju Mekah, Rasulullah SAW mengutus Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid ke arah utara untuk memantau perkembangan beritanya. Keduanya pun sampai ke daerah Hawra dan tinggal di sana hingga akhirnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan melintasi tempat mereka berdua. Keduanya langsung bergegas kembali ke Madinah dan memberitahukan kepada Rasulullah SAW perihal kafilah tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, sebab terjadinya perang ini adalah Allah memerintahkan atau mengizinkan bagi Nabi dan kaum muslimin menghadang kafilahnya Abu Sufyan.
Abu Sufyan itu melewati daerah yang disebut dengan Al-Usyairah. Tapi qadarullah Abu Sufyan lolos karena dibantu oleh orang-orang Quraisy. Ia pergi menuju ke Syam, balik lagi menuju ke Mekah, melewati tempat yang sama. Dan Nabi mengutus 2 orang yang menjadi pengawas, memata-matai mereka. Pertama, sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Yang kedua, Sa'id ibnu Zaid. Memantau mereka. Kemudian mereka mendapati kafilah Abu Sufyan mulai mendekat. Mereka bergegas menjumpai Nabi ke kota Madinah. Ini faedah, sifat orang beriman itu tidak bergegabah. Mereka menunggu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan nanti. Versi riwayat lain menyebutkan bahwa beliau ketika itu tengah dalam perjalanan menuju Badar. Kafilah tersebut membawa harta yang melimpah milik penduduk Mekah. Jadi Nabi ingin menghadang kafilahnya Abu Sufyan. Karena kafilah Abu Sufyan terkenal dengan kafilah yang besar. Kebetulan yang dibawa mencapai alfu ba'irin, sampai 1000 onta. Di dalam riwayat yang lainnya, yani muqiratun bil amwal. Tiap onta itu membawa harta benda yang banyak. 1000 onta, tiap onta ada perlengkapan untuk kebutuhan manusia. Maka ikhwati azza wa iyyakum, maka Rasul diizinkan oleh Allah menghadang mereka, tujuannya mencegat Abu Sufyan dan merampas hartanya, dikarenakan mereka merampas hartanya kaum muslimin ketika di Makkah. Dari sini para ulama menyebutkan tidak mengapa kedzaliman dibalas dengan kedzaliman yang sebatas, tapi tidak melampaui batasnya. Mereka mengambil harta, maka mereka boleh diambil hartanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu juga untuk mengingatkan kepada orang Quraisy bahwa kaum muslimin tidak lagi lemah. Tidak lagi kalau seandainya dipukul mereka diam. Tidak lagi kalau seandainya mereka diintimidasi kemudian mereka diam. Tidak. Mereka bisa membalas. Lebih-lebih Nabi memotivasi menghadapi orang Quraisy, mati di medan jihad dijamin surga. Termasuk dalam kisah perang Badar ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda ketika Nabi menyebutkan ra'aitul jannata tahta dhillis suyufi. Aku melihat surga itu di bawahnya kilatan-kilatan pedang. Irduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Maka lelaki itu berkata, irduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi, iya. Maka orang yang berkata bakh. Maksudnya dia kagum, dia berdecak. Kemudian ikhwati azan wa iyyakum fa akhadha at-tamarat min jaybihi. Dia ambil kurma dari kantungnya. Falamma akala faqala, ketika dia sedang makan dia mengatakan, kalau menunggu sampai habis butiran kurma di kantung ini terlalu lama bertemu dengan surga. Maka ia letakkan makanannya, bukan dibuang. Ia letakkan makanannya, kemudian dia menuju ke medan perang. Sampai berita kepada Nabi dan berkata, para sahabat yang menyebutkan bahwa fulan qutila fil ma'rakah. Si fulan mati di medan perang. Qala alaihi salatu wassalam lahul jannah. Lahul jannah. Yang mati tadi itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini medan perang yang ditetapkan oleh apa? Syariatnya Allah. Dan kisah kepahlawanan seperti ini banyak dalam tubuh kaum muslimin. Dan menarik dalam perang Badar ini. Ikhwati azza wa iyyakum, pasal yang baru. Besar kekuatan tentara Islam dan distribusi komando. Nah, jadi mengukur kekuatan kaum muslimin di perang Badar. Wasta'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khuruji wa ma'u 300 wa bid'ati asra rajulan. Kira-kira pasukan yang dibawa oleh Nabi keluar menuju ke medan Badar itu berkisar 300 sekian. Itu bisa jadi ada yang menyebutkan dalam satu riwayat 305.
Ada yang menyebutkan 313. Ada yang mengatakan 314, 317. Jadi tidak ada riwayat yang menyebutkan secara pasti bahwa jumlahnya sekian. Tapi berbeda pendapat tentang riwayat ini. Ada yang menyebutkan 305, 311, 334, 314. Tapi riwayat-riwayat yang kuat menyebutkan jumlahnya 313. 313. Bukan 212, bukan. 313. Jadi demikian. Kemudian ikhwati azzawajakum, totalnya kurang lebih ada 82, di riwayat yang lainnya 83, di riwayat yang lainnya 86 lelaki dari kalangan muhajirin. Bisa dihitung dengan jari. Cuma 86 orang muhajirin. Sedangkan suku Aus berarti Ansor. Karena Ansor ada dua macam. Aus sama apa? Khazraj. Suku Aus ketika itu jumlahnya kurang lebih 61 orang. Yang paling besar dari Khazraj, dan memang suku Khazraj terkenal keberanian di medan perang. Khazraj itu suku yang hobi perang. Kalau dia diajak perang, nggak ada yang kemudian apa? Menunda-nunda. Misalnya kalau Nabi mengatakan kita bertemu dengan musuh Allah untuk mencari surga, nggak ada yang mereka mengatakan tenang ya Rasul, besok kita siapkan. Enggak, hari itu juga disiapkan. Padahal mereka tidak punya kendaraan. Dan menunjukkan kita kebanyakan suku Khazraj ini jalan kaki, 170 orang. Jalan kaki. Di medan Badar ini tidak ada yang menaiki kendaraan kuda kecuali cuma 2 orang. Jadi pemilik kendaraan kuda itu cuma 2 orang saja. Satu diletakkan di sisi sebelah kanan, satu diletakkan di sisi sebelah kiri, yakni Zubair ibn Awwam dan Al-Miqdad ibn Aswad. Jadi Zubair di sebelah kanan, kemudian Miqdad di sebelah kiri. Jadi ini pasukan perang berbaris begitu ya kawan. Membuat sebuah shaf. Shaf yang paling pinggir kanan Zubair, naik kuda. Shaf yang paling kiri siapa ya kawan? Miqdad ibn Aswad, naik kuda juga. Rasul SAW di mana? Di depan. Rasul ketika di medan perang itu beliau di depan. Sebelumnya Nabi ada di kemah. Dibuat sebuah kubah yang dibuatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang Nabi suka mendekat dan didekat oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat yang senior. Nabi mengangkat kedua tangannya sambil berkata dan berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Selamatkanlah ya Allah, selamatkan ya Allah." Sampai kata Nabi, kalau seandainya mereka tidak selamat, aku khawatir tidak ada lagi kaum yang menyembah Engkau. Terus Nabi ulang-ulang doa itu. Tidak dengan suara keras, dengan suara lirih, sampai Nabi menangis. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Hasbuk, hasbuk ya Rasulullah. Qad sami'a rabbuk." Rabbmu sudah mendengarkan doamu. Rabbmu sudah mendengarkan doamu. Hasbuk ya Rasulullah, cukup, cukup. Karena Abu Bakar kasihan melihat Nabi itu dalam doanya menangis, benar-benar menangis. Dan ikhwati azani wa iyyakum, dia tidak menunjukkan bahwa Nabi dalam kondisi apa? Takut. Karena yang dihadapi oleh Nabi dan kaum muslim ketika itu jumlahnya berapa ya, kawan? Dalam satu riwayat jumlahnya 960 sekian. Di hadis yang lainnya disebutkan 1100 sekian. Berarti katakanlah 3 kali lipat kekuatan kaum muslimin. Pasukan musuh lengkap. Mereka punya pasukan berkuda. Mereka juga punya pasukan penunggang onta. Mereka juga punya pemanah. Mereka juga punya kavaleri. Mereka berkuda maksudnya. Mereka juga punya orang-orang yang berjalan kaki. Mereka lengkap dengan pakaian zirah, baju zirahnya dan juga tameng besinya. Lebih daripada itu kebiasaan orang jahiliyah itu kalau perang bawa apa? Bawa musik. Jadi sejak zaman dulu kalau terjadi peperangan itu orang-orang musyrik suka bawa musik. Orang muslim tidak. Maka dari sini kita harus mengetahui kebiasaan bermusik bukan kebiasaannya kaum muslimin. Enggak ada kaum muslimin yang ketika perang kemudian apa? Setel musik, enggak ada. Nabi doa. Sementara orang musyrik menabuh apa? Genderang dengan syair-syair, dan biasanya
Syairnya itu datang dipilih oleh tukang syair yang paling terkenal. Ya kalau di bahasa kita apa namanya? Selebriti. Dipanggil, suruh nyanyi, suruh nyampaikan syair-syair untuk mengejek Nabi, mengejek kaum muslimin, membanggakan kekuatan mereka. Sehingga mereka mengatakan, laisa lakum illal halak. Kata mereka dengan sombongnya, kamu tinggal nunggu hancurnya. Kami banyak, kalian sedikit. Apa perbedaannya? Kaum muslimin penuh dengan tawadhu dan tawakal, orang-orang musyrik penuh dengan maksiat dan kesombongan. Ibrah yang bisa kita ambil. Ketika tauhid sudah masuk ke dalam hati seseorang, jumlah bukan sebuah takaran menang dan kalah. Boleh? Maka orang yang bertauhid, sekalipun jumlah mereka sedikit, Allah akan menghendaki kemenangan. Orang bertauhid itu, keadaan apapun yang menimpa mereka menang. Terbunuh masuk surga. Menang di medan perang dapat harta rampasan perang atau ghanimah. Izahnya meninggi. Semakin ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Yang menarik dalam perang ini disebutkan oleh para ahli sejarah, orang Quraisy ketika mau berangkat perang itu dikompori sama Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini mengetahui bahwa pasukan Nabi ini akan mengambil jalan Usairah, sehingga Abu Sufyan tidak jadi ke Usairah, berputar balik menuju ke arah kota Mekah. Sampai di Mekah dibuat drama seolah-olah kaum musyrikin itu sedang disakiti. Dia tergopoh-gopoh, berteriak-teriak sambil mengatakan Jaisu Muhammad qad ghazana. Ini tentaranya Muhammad sudah menyerang kita ini. Ayo bangkit. Tapi ikhwati azan wa yakum, sadaqallah. Allah itu Maha benar. Abu Sufyan mengompori orang-orang Quraisy ketika itu. Abu Sufyan belum masuk Islam. Yang pertama menyambut panggilannya adalah Amr bin Hisham, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Kemudian tiga tokoh ini terkenal sebagai satrianya orang-orang Quraisy sejak dulu. Apa bahasa kita itu, jagoannya. Dia naik ke atas bukit berteriak, ya ma'syara sababul Quraisy, orang Quraisy, pemuda Quraisy, bangkit. Muhammad telah menantang untuk berperang. Apa jawaban pemuda-pemuda? La nakhafu anna Muhammadan sababu balaya alaina. Enggak, kami takut. Kami khawatir ini menjadi sebab di mana Muhammad itu menimpakan bala buat kami. Maksud mereka ini tahu, ikhwan. Orang Quraisy ini tahu tidak mungkin menang melawan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara alasannya apa? Anna Muhammadan la yaqulu illa sidqan. Beliau tidak berbicara kecuali pasti jujur. Wala yakhunu amanatan, tidak pernah khianat dengan amanah. Yasilul arham, dan dia menyambung tali silaturahim. Haina ma yaqulu biqaulin waqa, tiap ucapannya terjadi. Nabi itu kalau mengucapkan sesuatu biiznillah terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada orang Quraisy, mengatakan, yakni satughlabuna ya ma'sal Quraisy. Kalian kelak akan dikalahkan dalam keadaan hina oleh orang Quraisy. Kalian akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kata Nabi SAW, fantadiru saat, tunggu waktunya. Itu orang Quraisy tahu, Pak. Kalau Nabi mengucapkan ini, itu pasti terjadi. Cuma nunggu waktu saja. Jadi pemuda itu nggak mau berangkat. Masuk ke rumah, didobrak oleh siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Ditarik itu jenggotnya. Orang Quraisy sudah berjenggot, ya. Tarik jenggotnya. Dan sebuah riwayat ada yang diseret bajunya sambil mengatakan, ya engkau hina wal jubunu al aqlika, itu namanya pengecut sudah menghinggapi diri kamu. Sehingga yang mengatakan atarghabu millata abaikum, kamu sudah benci ya dengan ajaran nenek moyangmu. Pemuda itu mengatakan, walakinna wa'da Muhammadin haqqun, tapi kami tahu janjinya Muhammad itu benar. Wanita-wanita yang sangat berpengaruh. Wanita-wanita Quraisy pun mengatakan kepada suami-suami mereka, la tadhabu ilal ma'rakati qutiltum hunaka, jangan pergi ke medan perang, jangan, nanti kamu mati di sana. Di istrinya sudah takut. Karena istrinya sudah tahu ucapan Nabi pasti apa? Terjadi. Tapi celaka orang yang paling celaka siapa ini? Istrinya Abu Lahab.
istrinya Abu Jahal. Ini dua wanita yang lisannya tajam, pandai mengucapkan syair. Jadi pemuda-pemuda itu disampaikan syair oleh dua orang wanita ini, semangatnya tumbuh. Apa namanya bahasa kita kawan? Jaga image. Ini pemuda-pemudanya pada jaim, ya dia berangkat, tapi ketakutan. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat Abdul Amah, disebutkan sebuah riwayat Said Ibn Musayyib itu menyebutkan, fakana ashabu Quraisy la yadhabu ilal ma'rakati illa yuzalzilu rijlai. Tidak dijumpai orang-orang Quraisy yang berangkat ke medan perang itu melainkan kakinya gemetar. Kakinya gemetar kalau di medan perang. Ini kenapa ya, kawan? Apakah karena jumlah kaum muslim sedikit? Bukan. Begini, yang membuat mereka gemetar itu begini. Mereka tahu pasukan kaum muslimin cuma 300. Dan mereka tahu pasukan kaum muslimin itu dalam kondisi sedang lapar. Bukan kenyang kayak mereka. Senjata mereka tidak sebanyak senjata mereka. Tidak sebanyak senjata orang Quraisy. Tapi yang membuat mereka gentar, ini nggak mungkin orang yang kayak begini ke medan perang, melainkan dia tidak mengharapkan hidup. Bagi mereka hidup nggak apa-apa, mati nggak masalah. Siapa yang berani menghadapi kayak begini, Pak? Karena mereka nggak peduli mau mati, fadol, nggak mati, alhamdulillah nggak apa-apa. Maka ketika mereka membuat sebuah shaf, dalam sebuah riwayat pasukan kaum muslimin yang di depan itu semua pakaiannya berwarna putih. Maka Nabi mengatakan albisu bil bayat fa inna khairu siyabikumul bayat. Kenakanlah oleh kalian pakaian yang berwarna putih karena pakaian putih terbaik buat kalian. Kata para ulama, Imam Tirmidzi mengatakan idza labisa rajulul bayat, orang laki-laki muslim yang pakai pakaian putih yuzalzilu qulubal musyrikin, itu menggetarkan hati orang musyrik. Coba bawa buktikan aja. Ya. Pakai baju jubah, kopiah putih masuk ke gereja, bubar itu, kawan. Dikira antum mau ngebom, padahal kan mau dakwai mereka ya, kawan ya. Kata ya khawatir. Ya begitu kaum muslim. Jadi barisan pertama itu semua berpakaian putih. Yang menakjubkan kita, ada yang mereka itu berpakaian dalam sebuah ayat disebutkan tidak mengenakan kain kecuali cuma satu, baju tok, enggak pakai bagian apa? Dalam. Maksudnya ini yang membuat orang Quraisy takut. Ini orang takut, enggak takut mati. Bagaimana kita menang melawan orang yang takut dengan apa? Yang tidak takut dengan apa? Kematian. Sampai ada pemuda yang berkata kepada Abu Lahab dan Abu Jahal yang mengatakan, "Ya Amr bin Hisam, hei Amr bin Hisam, kaifa nanja? Wa kaifa najah? Kaifa nanji wa kaifa najah an jaisi Muhammadin alladhi la yabtaghi illa al-khaira." Gimana kita mau menang dan selamat dari kaumnya Muhammad, dari umatnya Muhammad yang mereka tidak berharap kecuali apa? Kebaikan. Maksudnya mati baik, hidup juga apa? Baik, begini. Lah orang Quraisy kan enggak. Orang Quraisy fokusnya harus menang. Kaum muslimin enggak. Fokusnya kaum muslimin adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, mereka taati Allah dan Rasulnya, mereka tidak peduli dengan akibatnya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik pasti diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Shadaq, terjadi perang. Ikhwafillah azza wa iyyakum, ada salah seorang sahabat di medan perang itu, ayahnya masuk Islam, akan tetapi belum dikenal oleh sebagian para sahabat. Sebab ayahnya sudah tua, yang jenggotnya putih diubah. Di medan perang itu ya kawan, di medan perang jenggot rambut yang putih boleh diubah dengan warna hitam. Tapi kalau di luar medan perang nggak boleh. Nabi memerintahkan kita merubah uban dengan warna apa? Kata Nabi ghairu as-saiba, ubah itu uban-uban kamu. Wajtani busawat, tapi hindari yang warnanya apa? Di medan perang enggak? Di medan perang boleh. Apa hikmahnya? Biar orang yang rambutnya putih berubah hitam itu biar kelihatan apa, kawan? Kuat. Biar kelihatan muda. Muda belum tentu kuat. Biar kelihatan apa, kawan? Kuat. Biar nambah kuat. Nah, ini ikhwati azza wa iyyakum, Hudzaifah, ayahnya ini sudah masuk Islam. Tapi dia rubah penampilannya. Tatkala di medan perang Badar, ikhwati azza wa iyyakum, Hudzaifah berteriak, yakni ha abati, ini bapakku, ijtanibu, jauhi, jangan kamu lakukan. Ini kaum muslim ini mendesak, memerangi, dia nggak tahu kalau ini seorang muslim.
Wadah? Maka pedangnya kaum muslimin mengenainya. Abu Dhaifah menangis. Fitrah seorang anak, ya nangis kalau bapaknya apa? Wafat. Wafatnya pun dari pedangnya kaum muslimin. Dia datang kepada Nabi. Bagaimana hukumnya ini? Syahid enggak? Karena wafatnya dengan pedangnya kaum muslimin. Maka Nabi menjelaskan, terbunuh di medan perang dengan pedang musuh maupun pedang kawan, dia dalam kategori mati syahid. Maka senang. Satu orang sahabat lagi, dia menjumpai bapaknya. Setiap hari bapaknya bersumpah sebelum terjadi perang. Idza laqaitu waladi, aku kalau ketemu anakku nanti, wa ma adu alai illa sayf, tidak kuletakkan di lehernya kecuali pedang. Maksudnya aku bunuh anakku. Pokoknya ketemu anakku aku bunuh. Ketemu di medan Badar. Di medan Badar mereka bertemu, sahabat ini menghindar. Karena ini ayahnya, apa namanya? Ini fitrah, fitrah manusia. Bagaimanapun kondisi ayah, dia tetap mencintai. Kan begitu ya, kawan? Tapi terus dikejar. Tiap kali dia menghindar dikejar sampai terdesak sahabat. Enggak mungkin lagi, pilihannya adalah dia yang tertebas pedang atau dia yang menebas pedang. Qadarullah, dia tebaskan pedang dan ayahnya wafat. Ayahnya mati dalam keadaan kafir. Sahabat ini sedih. Lalu Nabi SAW diam sejenak, turun ayat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man hadallahi wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum, dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, kemudian dia bisa berkasih sayang, berlemah lembut, bersikap kasihan kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu abahum, kata Allah, walaupun bapaknya sendiri, au abnahum, atau anak mereka sendiri, au asirat, atau keluarga mereka sendiri. Ikhwati azza wa iyyakum. Nas ini menjelaskan orang beriman akan diuji. Tidak mungkin tidak, dia akan diuji. Dia memilih Allah atau memilih selain Allah subhanahu. Perang Badar menjadi bukti itu. Dan banyak sahabat yang demikian itu. Apakah Nabi tidak sedih melihat kondisi sebagian orang Quraisy wafat? Beliau sedih. Karena beliau berharap orang Quraisy itu kembali masuk ke dalam ajaran Islam. Tapi karena memang ayat menjelaskan tidak akan dijumpai orang beriman kepada hari kiamat bisa merasa kasihan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan menariknya dalam perang Badar ini, ikhwan, perang Badar ini menunjukkan orang di zaman dahulu itu pemberani. Perang nggak dimulai langsung dengan perang. Jadi mengirim apa namanya? Kesatria. Berapa orang? Masih ingat perang Badar? Berapa orang kesatria yang dikirim? 3. Jadi 3 orang dari Muslim, 3 orang dari Quraisy. Ada satu orang yang menarik dalam Imam Bukhari, yang menarik perhatian para sahabat dan orang Quraisy. Tubuhnya kecil, sementara lawannya dari orang Quraisy itu 2 kali lipat dirinya. Pedangnya pendek, sementara pedang musuhnya 3 kali lipat darinya, tebalnya dan panjangnya. Dan ikhwafillah azani Allah yakum, ciri khas sahabat satu ini kalau mau berangkat perang atau di medan perang selalu pakai surban warna merah, diikat. Ikat surbannya, dililitkan, diikat. Dan para sahabat menyebutkan, fa idza alqa abudu jannata imamata ala ra'si lam yaltafit ila wara'i. Abu Dujanah kalau sudah melilitkan surban di kepalanya yang berwarna merah tidak pernah memandang ke belakang. Selalu apa? Ke depan. Sahabat namanya Abu Dujanah. Bukan apa namanya? Kalau yang orang perang di kepalanya bukan rambu, bukan ya kawan. Itu kafir. Ini Abu Dujanah Muslim. Sahabiyun jalil. Dan ikhwati aslinya wa iyyakum. Dan memang begitu. Biasanya para sahabat meniru beliau. Kalau mau menuju medan perang, dililitkan apa? Surban. Nah, ikhwat, dan ini sunnah. Dan setiap kali Abu Dujana mengenakan surbannya itu, sahabat-sahabat mengatakan, biidznillah yaqtulu aduwallah. Dengan izin Allah pasti dia bunuh musuhnya. Pasti dia akan bunuh musuhnya Allah. Benar. Yang dalam riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dujana, semua para sahabat berkata, qutila Abu Dujana, qutila Abu Dujana. Ini kayaknya gilirannya Abu Dujana mati nih. Karena musuhnya apa? Besar. Tapi Nabi mengatakan, yani la tata'ajjal, jangan tergesa-gesa. Orangnya boleh kecil, tapi pertolongan Allah apa? Besar. Dalam peperangan itu ketika musuhnya mengayunkan 2 kali, Abu Dujana mengayunkan pedangnya sekali. Terbelah musuhnya dari atas kepala sampai ke bagian 2 antara kakinya. Bukan terpotong. Kalau terpotong kan begini kan ya? Untuk mungkin pakai pedang apa itu? Yang tajam itu apa kan?
Katana gitu kan ya. Belum ada apa-apanya. Pedangnya Abu Dujana biiznillah. Ia tebaskan dari atas. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Dujana itu melompat, hampir-hampir manusia tidak percaya karena lompatannya Abu Dujana itu seperti kuda yang melompat. Lalu dia tebaskan dari atas sampai ke bawah, terbelah menjadi dua. Nah, baru kemudian kaum musyrikin mulai gentar. Ada Ali bin Abi Thalib, ada lagi satu orang sahabat. Qaddarallah, Ali bin Abi Thalib dimenangkan oleh Allah, satu orang sahabat syahid. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Biasa. Wafat itu menang yang menangkannya Allah. Bila dia wafat, Allah, perang itu ya kalau dia menang yang memenangkannya Allah. Kalau seandainya dia wafat, tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk isya? Ini kita belum bicara strateginya Rasulullah. Menarik ya ikhwan. Bagaimana Rasul itu membuat strategi, bagaimana pemanahnya berdiri, kemudian memanah, kemudian mundur ke belakang, berpindah lagi pemanah yang di belakang ke depan, memanah lagi, seperti itu. Antum yang hobi panah, antum harus belajar ini. Gimana para sahabat dulu ketika memanah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya mengenai hadis yang bunyinya ikatan Islam itu terurai simpul demi simpul. Simpul awalnya adalah hukum dan akhirnya adalah sholat. Apakah sanad hadis ini sahih? Bila iya, apa maksudnya? Saya tidak tahu tentang sanad hadis ini, tapi memang benar. Saya pun di akhir zaman akan datang di akhir zaman itu simpul Islam terurai simpul demi simpul. Salah satu sebabnya dalam hadis yang sahih dalam Riwayat Tirmidzi adalah tarkul Quran. Meninggalkan apa yang ada dalam apa? Al-Quran wa mukhalifatur Rasul, dan menyelisih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentang hadis yang lafadznya seperti ini, simpul awalnya adalah hukum, sedangkan akhirnya adalah salat, saya tidak tahu tentang derajat hadis ini. Mungkin kita bisa jawab di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan lagi, kan? Bisa jam berapa? Fadhal ya, ada pertanyaan? Iya, tafadhol ya, silakan langsung. Bolehnya kita mengambil hak kita kalau kita dari orang lain, bila orang lain tersebut mengambil hak kita itu takarannya boleh. Takarannya tidak boleh melampaui batas yang dia ambil. Maksudnya begini, kalau dia mengambil buah mangga milik antum 2, ya antum nggak boleh ngambil buah mangga milik dia 3. Gampang toh? Itu untuk memudahkan kepada pemahaman. Kalau misalnya dia mengambil tanah antum 1 jengkal, tidak boleh antum meluaskan menjadi 1 meter. Tidak boleh. Kalau seandainya dia mencela antum dengan menyebut kalimat-kalimat yang buruk, misalnya ada orang mencela orang lain dengan mengatakan kirdun. Kalau kita mau membalas, tidak boleh kita mengatakan, oh ente kirdun, hinzir, lengkap. Tidak boleh. Balasnya cuma apa? Yang semisal dengannya. Tapi ingat, memaafkan itu lebih baik. Memaafkan lebih baik ya. Karena memang Allah menganjurkan kita memaafkan. Kedzaliman yang dilakukan orang kepada kita itu merupakan modal bagi kita. Makanya Hasan al-Basri menyebutkan, ayyuhal madlum busra alaikum bil jannah. Hai orang-orang yang terdolimi, kabar gembira buat kalian tentang surga. Tapi kata beliau, in sabartum, kalau kamu sabar. Gak dibalas kedzaliman dengan apa? Kedzaliman. Nah, surganya Allah Azza wa Jalla. Adapun loh, ini Ustaz, apa Nabi tidak sabar? Nabi sabar. Tapi saat itu kaum muslimin di kota Madinah, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, diboikot. Enggak ada makanan. Kurma tidak berbuah terus-menerus. Kebanyakan pohon kurma milik orang Yahudi. Mereka menjual kepada kaum muslimin dengan harga yang tinggi. Sumur diboikot oleh orang Yahudi. Sampai akhirnya dibeli oleh Utsman, dibagikan secara gratis. Gandum tidak setiap ada. Apalagi daging onta atau daging kambing. Nah, itu adanya kebanyakannya dipegang oleh orang-orang Quraisy. Tiap mau masuk kota Madinah dihadang di tengah jalan, diambil oleh orang Quraisy. Orang Turki mau datang, orang Istanbul mau datang ke Madinah, ditutup jalannya. Orang Romawi dari Filistin mau datang ke Madinah, ditutup jalannya. Maka Nabi SAW diizinkan oleh Allah mengambil sebatas apa yang mereka zalimi.
datang dirampas harta rampasan mereka cukup untuk menghidupi kaum muslim, itu saja, nggak berlebih-lebihan. Asalnya kan itu. Tapi kemudian mereka membawa pasukan jumlahnya 1000 sekian di medan Badar, maka kaum muslim tidak boleh mundur. Allah menangkan mereka. Allah menangkan dengan berhasil membunuh orang Quraisy plus dapat harta rampasan. Dari tidak zalim. Boleh? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lainnya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.